Shalom adik-adik, kita akan memulai ibadah online kita hari ini. Oleh sebab itu, adik-adik harus siap ya. Yang pertama, adik-adik harus menyiapkan Alkitab, karena nanti kita akan membaca firman Tuhan. Yang kedua, adik-adik harus menggunakan pakaian yang sopan ya. Yang ketiga, kami mohon bantuan dari orang tua untuk dapat mendampingi anak-anak selama beribadah. Yang keempat, adik-adik harus fokus dalam mengikuti ibadah online hari ini. Kita percaya ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus hadir bersama-sama dalam ibadah kita. Puji Tuhan adik-adik, selamat beribadah. Sebelum kita mau datang pada Tuhan, kita mau berdoa dulu pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh diberikan kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami mau memuji, melompat dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik harus gerak ya di rumah ya. Kita mau nyanyi lagu Mendiri di Hati. Kasih tahu kata sandi pertama. Aku. Apa kata sandinya? Aku. Oke. Kita mau melompat lagi untuk Tuhan. Amin. Oh,
siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kakak mau kasih tahu kata sandi kedua. Dengerin baik-baik ya adik-adik. Menjadi. Kakak ulangi lagi ya. Menjadi. Oke? Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada main-main lagi di rumah. Kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Ku Buka Hatiku Tuhan. Sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam, mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau yang boleh siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau juga yang berkati kakak sekolah minggu akan bawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak langsung aja kasih ke kakak Audrey untuk membawakan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, udah pada mandi belum? Bagus. Yang belum mandi, ayo harus melek nih, harus buka telinganya. Karena setelah kakak cerita, nanti kita akan ada kuis. Ada pertanyaan. Nah,
dengerin baik-baik ya setiap kata yang keluar dari mulut kakak. Nih yang pertama nih, kakak kan mau pengen cerita sesuatu nih. Udah pasti dong, tokoh Alkitab. Nah, punya judul. Judulnya itu Samuel bertemu Tuhan. Catet, oke? Nah, kakak hari ini mau cerita tentang Samuel. Kok bisa sih Samuel ketemu sama Tuhan? Nah, nggak ada yang mustahil bersama Tuhan Yesus. Jadi nih, pada waktu masih kecil, umur 2-3 tahun gitu deh, Samuel tuh dibawa sama ayah ibunya ke sebuah, kalau kita sebut sekarang itu gereja rumah Tuhan. Nah, sesampainya di rumah Tuhan itu, ketemu nih sama Imam Eli. Imam Eli tuh di sini tuh kayak Tante Is, kayak Yohanes gitu, yang mengurus rumah Tuhan di sana waktu itu. Nah, ayah ibunya tuh menyerahkan Samuel kepada Imam Eli. Pasti adik-adik berpikir, oh jahat banget ya sama bapaknya ya, tega banget gitu ya. Padahal masih bocah, masih kecil ya kan. Nah, tapi enggak adik-adik, kenapa mama, ayah sama ibunya tuh menyerahkan Samuel? Karena sebenarnya secara manusia, secara kedokteran, ayah ibunya Samuel itu mandul. Artinya apa tuh kak mandul? Artinya tidak bisa punya anak. Tapi waktu itu, ayah ibunya berjanji kepada Tuhan, kalau Tuhan memberikan mukjizat kepada kami bisa punya anak, nanti setelah anak ini lahir, kami akan menyerahkannya kepada Tuhan. Maksud di sini menyerahkan adalah memberikan anaknya tuh untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Jadi dari kecil sudah diberikan ke rumah Tuhan, ke gereja untuk melayani Tuhan. Gitu adik-adik. Nah, setelah Samuel diserahkan kepada Imam Eli, jadi Samuel tinggal nih dari kecil banget tuh umur 2-3 tahun sama si Imam Eli, diajarin ya kan, mungkin cara berlari, bermain, membaca buku, belajar semuanya, bahkan sampai melayani Tuhan, ya kan, mungkin bermain musik atau memuji menyembah Tuhan, baca firman. Nah, jadi Imam Eli itu yang menggantikan sosok ayah ibu Samuel ketika di rumah Tuhan itu. Nah, Samuel ini tuh sangat disayangi sama si Imam Eli. Kenapa sangat disayangi? Ternyata Samuel itu nggak cuma lucu, masih kecil gitu, tapi nurut, baik, taat gitu. Jadi disayangin banget ya sama Imam Eli. Nah, selain Samuel, ternyata Imam Eli juga punya 2 orang anak. Ada yang tahu nggak siapa nama anaknya Imam Eli? Nanti mungkin itu akan muncul di kuis. Nah, kakak kasih tahu nih, nanti kalian catat ya. Nama anaknya itu adalah Hofni dan Pineas, ya. Oke. Nah, tapi 2 anaknya Imam Eli ini nggak baik, bukan contoh seorang yang benar di hadapan Tuhan. Loh kok bisa? Nih, kakak ceritain ya. Jadi ternyata si Hofni sama Pineas ini nih, walaupun anak papanya itu Imam Eli itu, kita sebut lagi mungkin pendeta gitu, tapi ternyata mereka berdua tuh sangat jahat, sangat buruk. Kenapa? Mereka tuh suka ngambil persembahan yang tadinya buat Tuhan, itu buat diri mereka sendiri. Bahkan nih mungkin korban persembahan domba, itu mereka ambil, mereka makan sendiri. Bener-bener berdosa ya, bener-bener jahat. Jadi dia bukan contoh yang baik buat kita semua. Nah, Imam Eli itu udah negur anak-anaknya, si Hofni sama Pineas. Hai, kalian nggak boleh seperti itu. Itu kan persembahan untuk Tuhan. Nggak boleh kalian makan, nggak boleh kalian ambil sendiri. Tapi kedua anaknya ini menghiraukannya saja, nggak mau denger. Jadi beda ya. Kalau Samuel tadi dibilang apa? Dia taat, dengerin banget firman Tuhan, dengerin Imam Eli. Padahal bukan anak kandungnya Imam Eli. Tapi nih Hofni sama Pineas, anaknya Imam Eli sendiri, dia malah nggak denger, bodoh amat gitu sama si Imam Eli yang nasihatin ini. Nah, jadi udah setelah beberapa waktu nih lalu bertahun-tahun, ternyata Samuel lagi tidur nih. Samuel tidurnya sendiri loh, masih kecil ya kan, udah berani tidur sendiri. Siapa nih yang takut tidur sendiri? Ayo ngaku, siapa kalau yang malam-malam mau kencing ke toilet masih minta ditemenin, takut gelap. Nah, masa kalah sama Samuel itu dari kecil udah tidur sendiri. Jadi mulai hari ini nggak boleh takut lagi ya. Nah, Samuel lagi tidur sendiri, lagi pules, nyenyak, mungkin lagi mimpi indah gitu ya kan.
Tapi terdengar, tiba-tiba terdengar, Samuel, Samuel. Nah, lalu Samuel terbangun. Samuel mendengar ada yang manggil aku nih. Oh, Imam Eli. Aku samperin. Dia ketuk dong pintu kamar Imam Eli. Imam Eli memanggil saya. Lalu Imam Eli bilang, tidak, saya tidak memanggil kamu. Kamu mungkin salah dengar. Udah tidur lagi sana. Lalu Samuel balik dong ke kamarnya. Yang dilakukan Samuel apa? Samuel lanjut tidur. Nah, tapi tiba-tiba terdengar lagi, Samuel, Samuel. Si Samuel bangun lagi dong. Hah, kayaknya ada yang manggil aku nih. Coba aku ke Imam Eli lagi ya. Dia ke Imam Eli lagi. Imam Eli memanggil saya. Terus Imam Eli bangun, bilang, tidak, saya tidak memanggil kamu. Udah kamu pergi tidur sana. Ya, ini udah ke 2 kali. Samuel balik lagi dong ke kamarnya, tidur lagi. Pas Samuel lagi tidur, Samuel dengar lagi nih, Samuel, Samuel. Dia bangun. Nggak mungkin nih saya salah dengar, udah 3 kali kan. Nih pas, mungkin ya, ini mungkin berpikir nih, ini Imam Eli ngerjain saya nih, saya samperin deh ya. Imam Eli, kamu manggil saya ya, udah 3 kali nih. Lalu Imam Eli tiba-tiba kayak kaget, tersadar. Oh, bukan saya yang memanggil kamu, tapi saya tahu siapa yang memanggil kamu. Itu suara Tuhan. Sebaiknya kamu pada saat nanti kamu dengar kata-kata Tuhan memanggil kamu lagi, kamu bilang, iya Tuhan, bicaralah, hambamu mendengarkan. Kamu berkata seperti itu ya. Nanti kalau Tuhan manggil kamu lagi, itu pasti suara Tuhan, karena bukan aku yang manggil. Kata Samuel, oke, baik. Nah, Samuel balik lagi ke kamarnya. Tapi Samuel nggak mungkin dong nungguin mana yang manggil, kan nggak kelihatan, dia nggak bisa ngeliat Tuhan, benar nggak? Akhirnya dia pergi tidur lagi. Ini yang keempat berarti ya, dia pergi tidur lagi, lalu dipanggil, Samuel, Samuel. Nah, Samuel terbangun. Samuel tadi dibilang apa? Anak yang taat, dengerin firman Tuhan, dengerin Imam Eli. Lalu dia persis ikutin kata-katanya Imam Eli. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengarkan. Nah, lalu Tuhan menampakkan dirinya di kamar Samuel, di depan Samuel. Jadi Samuel bertemu dengan Tuhan. Nah, padahal waktu zaman Nabi Eli memimpin bangsa Israel, Tuhan tuh belum pernah, atau Tuhan tidak pernah tuh menghadiri wujudnya ke dalam bangsa-bangsa ini. Nah, tapi waktu ke Samuel ini Tuhan tuh nyamperin, Tuhan tunjukin, karena Tuhan tuh sayang sama si Samuel. Lalu Tuhan berbicara ke Samuel sesuatu. Nah, sesuatu ini nanti dicatat ya. Setelah malam berlalu, besok paginya Samuel terbangun dong. Samuel galau nih, kalau istilah sekarang galau. Aduh, aku ceritain ke Imam Eli nggak ya, yang semalam aku dengar dari Tuhan nih. Tapi gimana ya? Tapi tiba-tiba ketemu nih sama Imam Eli. Imam Eli tanya, Samuel, semalam Tuhan manggil kamu nggak dan berbicara? Akhirnya Samuel memberanikan diri dan berbicara, menceritakan kepada Imam Eli. Iya Tuhan, Tuhan tuh berbicara kepadaku, katanya Tuhan atau Allah nanti mau menghukum Imam Eli sama kedua anaknya, karena atas dosa-dosa kedua anak Imam Eli dan rasa kekecewaan kepada Imam Eli. Nah, pasti adik-adik berpikir, kenapa Tuhan menghukum Imam Eli? Padahal kan kalau dua anaknya mah benar, salah, berbuat dosa, dihukum dong. Tapi kenapa Imam Eli loh sebagai yang mengatur, yang mengurus umat Tuhan kok dihukum juga? Nah, kakak kasih tahu nih. Karena Tuhan kecewa sama Imam Eli. Imam Eli dipercayakan, dikasih kesempatan sama Tuhan untuk memimpin rumah Tuhannya, mengurus jemaat-jemaatnya, mengurus anak-anaknya, tapi dia membiarkan saja kedua anaknya berbuat jahat, berbuat dosa. Itu kan bukan suatu teladan. Nah, disinilah Tuhan kecewa sama Imam Eli. Jadi Tuhan menghukum si Imam Eli dan kedua anaknya. Nah, suatu hari, jadi bangsa Israel berperang sama bangsa Filistin. Dari semua tentara itu, kedua anaknya Imam Eli, si Hofni sama Pinehas tuh ikut perang. Ya, jadi ada Hofni sama Pinehas sama bangsa-bangsa Israel perang sama bangsa Filistin, ya kan? Biasanya bangsa Israel menang. Kenapa?
yang benar ya, yang benar karena Tuhan tuh menyertai bangsa Israel. Tapi kali ini si Hofni sama Pinehas itu salah. Dia tuh menggunakan tabut Allah itu sebagai jimat. Kalau kita membawa tabut Allah, kita pasti menang. Tabut Allah itu kuasa, dahsyat, ya kan? Jadi mereka tuh salah mengartikan. Padahal yang membuat mereka menang selama itu Tuhan Allah, bukan tabut perjanjian. Tapi mereka tuh menganggap ini jimat loh. Kalau aku bawa jimat ini aku aman kemana aja, aku pasti menang. Jadi di sini juga Tuhan menghukum kedua anak Imam Eli itu, si Hofni sama Pinehas. Mereka kalah berperang dan meninggal mati di medan pertempuran dua-duanya. Setelah pertempuran selesai, dengar kabar dong, Imam Eli. Waktu itu Imam Eli kejadian udah tua ya, jadi lagi duduk. Dia kasih tahu, kita kalah berperang, tabut Allah dirampas, dan kedua anakmu telah mati, telah meninggal di medan pertempuran, di medan perang. Imam Eli yang sudah tua kaget mendengarnya dan langsung jatuh meninggal juga. Nah, pada saat kedua anaknya Imam Eli mau dikuburkan, di bumi hanguskan, istrinya si Pinehas itu datang. Dia sedih, menangis, dan dia juga sedang hamil dan melahirkan. Dia menamakan anaknya itu adalah Ikabod. Ikabod. Nah, ini catat. Artinya apa tuh Ikabod? Artinya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Ya. Jadi artinya Ikabod adalah telah lenyap kemuliaan dari Israel. Nah, satu sisi kita bisa belajar nih. Ternyata seperti Imam Eli ya, kalau kita dipercayakan, diberikan kesempatan sama Tuhan, kita nggak boleh menyanyiakannya. Karena satu kesalahan aja, kebaikan yang banyak itu bisa hancur. Seperti Imam Eli udah baik, ya kan? Tapi karena dia nggak tegas ke anak-anaknya berbuat dosa, maka dia dihukum. Tapi yang satu sisi kita bisa belajar seperti Samuel. Dan ketika Imam Eli sudah meninggal, Samuel kan masih di situ ya. Akhirnya Samuel dipercayakan untuk memimpin bangsa Israel. Jadi pada zaman Samuel memimpin, bangsa Israel itu berhasil merebut kembali tabut Allah. Tapi bukan karena Samuel hebat, tapi karena Tuhan menyertai Samuel. Nah, kok bisa sih Samuel dipakai Tuhan begitu dahsyat? Jadi kakak kasih tahu nih rahasianya Samuel. Rahasia Samuel itu ada 3. Yang pertama, hatinya itu suci. Maksudnya apa sih? Dia itu melakukan semua sesuai dengan perintah ajaran yang baik firman Tuhan maupun Imam Eli atau orang tuanya. Dia melihatkan padahal istilahnya tuh kedua kakaknya si Pinehas sama si Hofni itu nggak benar kan, berbuat dosa. Tapi dia nggak menjadikan itu contoh dia, karena dia tahu itu mereka nggak benar. Jadi saya nggak boleh ikutin. Yang kedua, Samuel dari kecil taat melayani Tuhan. Ketika di rumah Tuhan dia melayani. Ketika waktu tidur pun sampai dipanggil 4 kali, dia pun tetap nggak marah-marah. Coba kalian tidur, dibangunin terus sekali 2 kali pasti marah, ya kan? Tapi dia tetap taat mendengarkan. Dan yang terakhir adalah Samuel itu nggak cuma dengerin firman Tuhan, tapi dia juga melakukan, menghidupinya setiap hari. Jadi kayak adik-adik nih, udah dengerin firman Tuhan, udah baca Alkitab, tapi jangan cuma denger doang, tapi juga dilakukan gitu. Nah, jadi hari ini kita belajar 2 hal ya. Jangan pernah kita menyanyiakan kepercayaan dari Tuhan atau dari orang tua, dari teman, dari guru. Dan yang satu lagi, kita harus belajar seperti Samuel. Kita taat, terus kita nggak cuma dengerin, tapi kita juga lakuin semua ajaran, semua firman Tuhan yang diajarin ke kita. Nah, ini kakak ada ayat bagus banget nih. Nanti adik-adik baca sendiri ya. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Nah, sama kan kayak Samuel tadi. Samuel hatinya suci, makanya dia bisa bertemu sama Tuhan gitu. Nah, ini cerita dari kakak hari ini. Nanti kita lanjut lagi untuk kuisnya ya. Oke adik-adik,
Yuk, sebelum kita akhiri ibadah kita mau berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk berkumpul bersama, mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Kiranya biar cerita-Mu ini menjadi bekal buat kami Tuhan, dan kami bukan hanya mendengar, tapi kami juga melakukan Tuhan setiap ajaran, setiap firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh taat Tuhan, baik kepada orang tua kami, guru kami, juga kepada-Mu ya Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar seperti Samuel, dari kecil sampai dewasa Engkau pakai ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setiap gerakku di dalam-Mu, karena-Mu Yesus. Setiap nafasku karena-Mu. Setiap langkahku bersama-Mu, bersama-Mu Yesus. Setiap nafasku bersama-Mu. Na 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 na. Setiap gerakku di dalam-Mu, karena-Mu Yesus. Setiap nafasku karena-Mu. Setiap langkahku bersama-Mu, bersama-Mu Yesus. Setiap nafasku bersama-Mu. Kasih dan karunia-Mu, Kau selalu ada bersamaku. Tuhanku bersyukur atas kasih-Mu kepadaku. Setiap gerakku di dalam-Mu, karena-Mu Yesus. Setiap nafasku karena-Mu. Setiap langkahku bersama-Mu, bersama-Mu Yesus. Setiap nafasku. Nah, adik-adik tadi udah dengerin firman Tuhan kan? Nah, tadi adik-adik kita perhatikan baik-baik kan? Nanti kita akan ada kuis. Nah, biar firmannya tadi Kak Audrey sampaikan, kita boleh melakukannya. Nah, sebelum Kakak tutup, Kakak mau kasih tahu kata sandi terakhir. Dengerin baik-baik. Kata sandi terakhir adalah berkat. Kakak ulang lagi ya. Berkat. Oke? Nah, adik-adik, kita udah selesai ibadah YouTube. Nanti kita lanjut lagi di ibadah Zoom untuk kuis. Jadi bagi adik-adik yang ingin menang kuisnya, silakan masuk di ibadah Zoom, oke? Dan kakak mau infokan untuk minggu depan kita ibadahnya melalui Zoom jam 10 pagi. Jadi adik-adik jangan lupa ya. Oke, terima kasih dan God bless you. Oke adik-adik, nah tadi kita udah memuji Tuhan, udah dengerin cerita firman Tuhan. Jadi sekarang kita mau tutup ya ibadah kita. Nanti kita ketemu lagi di Zoom. Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami Tuhan. Engkau boleh Tuhan mengajari kami Tuhan seperti Samuel yang taat dari kecil Tuhan hingga dewasa. Engkau pakai Tuhan. Dan juga Tuhan kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh membaca firman Tuhan, dan kami boleh menghidupi Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau yang berkati Tuhan, agar kami semakin taat kepada orang tua kami, kepada guru-guru, dan kepada Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.